Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang warga di Bandar Lampung tewas terbakar bersama rumahnya saat sedang memperbaiki becak motor menggunakan mesin las. Suasana tegang mewarnai pelepasan cincin batu akik yang menjepit jari pasien di rumah sakit. Penyergapan bandar narkoba di depan minimarket di Mesuji, puluhan butir pil ekstasi disita. Seorang warga yang sedang memperbaiki becak motor atau bentor di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Minggu malam tewas akibat terbakar. Korban bernama Suraji, umur 58 tahun. Menurut petugas pemadam kebakaran, kejadian bermula saat korban sedang memperbaiki becak motornya di teras rumahnya. Api dari percikan mesin las yang dipakai korban menyambar bahan bakar di tangki hingga meledak. Api yang berkobar besar membakar korban dan menjalar membakar rumah korban. Kenal sendiri itu berupa bangunan penduduk ya. Setelah kita identifikasi di lapangan, ternyata benar itu ada satu buah rumah milik Bapak Raji ya. Kita terjunkan dari Posiaga Bumi Waras dan Terubutung Utara, disusul dengan unit-unit lainnya. Untuk kebakaran sendiri terjadi pada pukul 19.02 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kita temukan juga satu orang korban meninggal dunia, tetapi korban tersebut tidak karena luka bakar ya, tetapi karena tersengat aliran listrik yang ada di lokasi kebakaran, yaitu bapak pemilik rumahnya sendiri, kondisinya sendiri. Kebakaran tidak menjalar ke bangunan tetangga korban. Petugas menurunkan 6 mobil damkar untuk memadamkan kebakaran. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemandangan menegangkan terjadi di dalam ruangan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan, saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat melepaskan cincin batu aki di jari pasien pada Senin pagi. Pelepasan cincin menyita perhatian para perawat, dokter, dan keluarga pasien lainnya. Korban bernama Mukmin, warga Merak Belatung, Lampung Selatan. Dia dibawa ke rumah sakit akibat jatuh dari pohon hingga menyebabkan cincin batu akik yang dipakainya rusak dan menjepit jarinya hingga bengkak. Cincin tidak bisa dilepas sendiri oleh korban. Pelepasan cincin oleh petugas Damkarmat dilakukan sangat hati-hati dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong besi ukuran kecil. Ini luka nih. Dari 2019 cincin ini. Ini luka loh, Bang. Berapa hari ngerasain sakit kayak gini? Ya kena inilah, kena bengkak ini. Oh, Terjatuhnya itu rupanya tangan jarinya itu terkilir sehingga dia ada luka, sehingga kurang nyaman saat cincinnya mengenai lukanya. Jadi permintaan dari keluarganya untuk kita damkar mengevakuasi atau menangani melepas cincin tersebut. kesulitannya apa Bang? Tadi kayaknya cukup sulit. Oh ya, kesulitannya karena memang cincin itu terbuat dari titanium ya. Titanium ini memang sangat keras gitu. Beda dengan aluminium atau dengan cincin emas. Itu kesulitannya memang agak sulit kami untuk mengevakuasinya, dan yang kedua karena ada lukanya di jarinya. Ya, karena dia sering sakit gitu. Cincin berhasil dilepas oleh petugas. Jari korban terluka namun bukan akibat proses pelepasan cincin oleh petugas, melainkan akibat terjepit cincin yang dipakainya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Seorang bandar narkoba ditangkap saat sedang menunggu pembeli di depan salah satu minimarket di Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Minggu malam. Tersangka sempat memberontak saat ditangkap dan berteriak tidak mau ditangkap. Sini, kamu lihat. Lihat ya. Ayo sini. Steril. Lihat. Penangkapan dipimpin Kasat Narkoba Polres Mesuji, Ibtu Andi Ruswandi. Tersangka berhasil dilumpuhkan setelah kedua tangannya diborgol. Dari penggeledahan tersangka, polisi menyita 85 butir pil ekstasi yang dimasukkan dalam plastik dan digantung di bagasi motor tersangka. Keras. Apa ini? Apa ini gitu? Simpan. Ya. Ini bagi itu aman. Apa itu? Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka bernama Paris, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji. Oleh polisi, tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Mesuji untuk ditahan. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan untuk memburu pemasok dan para pembelinya. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Sudah 2 kali masuk penjara, rupanya tidak membuat kapok Abdul Rohim untuk tidak mengulangi perbuatannya jadi bandar narkoba. Senin siang, ia kembali ditangkap polisi untuk ketiga kalinya akibat kembali jadi bandar narkoba. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara tanpa melawan. Polisi menyita 7 paket sabu-sabu siap edar dan 12 butir pil ekstasi. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap sabu-sabu yang dijual oleh tersangka dipasok oleh seorang bandar yang pernah dikenalnya saat mereka sama-sama di dalam penjara. Tersangka berdalih nekat jadi bandar narkoba karena tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarganya. Laksanakan penggerebekan, kemudian kita geledah di rumahnya sehingga didapati beberapa butir pil ekstasi dan sabu-sabu di rumah tersangka. Itu berapa tersangka dan? Tersangka 1 orang, merupakan pemain lama yang sudah beberapa kali kita tangkap dari laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan peredaran di Kelapa 7. Barang bukti yang kita amankan? Barang bukti yang kita amankan 12 butir ekstasi dan beberapa paket sabu-sabu. Pasal yang kita terapkan dan? Pasal yang kita terapkan pasal 114, 112, Undang-Undang 35 tahun 2009. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembeli narkoba. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini telah berumur 52 tahun dipastikan akan menghabiskan masa tuanya di dalam penjara, sebab ancaman hukumannya 20 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Abdi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.